Indonesia berbangsaku, bangsa yang kaya airku. Marilah kita berseru, negeriku yang kucinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ibu hadirin yang kami banggakan, pelaksanaan kick-off edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah 2023 dalam rangka pengembangan edukasi rupiah yang tidak hanya saja terbatas pada edukasi terkait fisik uang rupiah, melainkan juga memberi edukasi rupiah yang berfokus pada cinta, bangga, paham rupiah guna menghadirkan edukasi rupiah yang komprehensif. Pelaksanaan kick-off edukasi cinta bangga paham rupiah tahun 2023 menjadi momentum yang penting bagi kita masyarakat Kota Ternate, khususnya Amal Rukiah Raha yang kaya juga menjadi kebanggaan kami. Dan hadirin, untuk mengawali acara pagi ini dengan bangga kami persembahkan tarian Puta Dino.
Indonesia, 17 Agustus 1945. Dimulainya kata merdeka. Indonesia berdiri, mengukuhkan kaki di bumi pertiwi. 17.000 pulau dari ujung Aceh hingga Papua. Dengan keanekaragaman suku, agama, bahasa, dan budaya telah menyepakati mata uang yang sama. Semua bersatu dalam sebuah simbol kedaulatan negara. 77 tahun usia Indonesia tampak jelas kemajuan secara nyata. Pembangunan merata dan berdaulat di NKRI. Tidak dapat dipisahkan. Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, mendukung setiap aktivitas ekonomi masyarakat, penggerak roda perekonomian, kebanggaan seluruh komponen bangsa Indonesia. Didesain dengan sepenuh hati. Ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwim kulli dha'if wa ya ma'mana kulli mukhif yassir alaina kulla asir yassir alaina kulla asir yassir alaina kulla asir fa taysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, terpilih dan penyayang, terpandang sayang. Puji dan syukur hanya kehadirat Engkau kami panjatkan atas segala izin, reda dan perkenanmu jua. Pada pagi hari ini kami bisa hadir untuk mengikuti acara hip-hop cinta kepada rupiah yang sedang kami laksanakan pada pagi hari ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan, jadikanlah pertemuan kami pada pagi hari ini sebuah pertemuan yang senantiasa mendapat naungan rahmat dari Engkau, dan jadikanlah perpisahan kami nanti setelah kegiatan ini sebuah perpisahan yang terhindar dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Allahumma ya Allah ya Tuhan, berilah petunjuk taufik hidayah kepada mereka-mereka yang akan menyampaikan berbagai macam informasi tentang cinta rupiah ini, agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, dan kemudian para peserta Engkau berikan mereka petunjuk hidayah agar memahami apa yang akan disampaikan nanti ya Allah ya Tuhan. Ibu mujibud da'wat ya qadiyal hajat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tuan rumah, saya menyampaikan terima kasih. Ternate atau Maluku Utara dijadikan sebagai salah satu hotspot untuk
upaya memperkenalkan yang dikenal dengan Cinta Bangga dan Paham Rupiah tahun 2023 sebagai salah satu dari titik yang akan kembali untuk memperkenalkan terkait dengan mata uang rupiah. Sudah tentu ini menjadi hal yang penting karena justru yang datang langsung ini Pak Marlison. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, beliau pernah menjadi kepala dingin seperti ini sehingga bank tersebut alhamdulillah sudah sangat baik berjalan di Kota Ternate dan merupakan satu-satunya bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Ternate. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan menyaksikan secara langsung upaya untuk memperkenalkan atau Cinta Bangga atau Paham Rupiah. Sudah tentu ini menjadi menarik karena saat ini kita lagi memperkuat city branding Ternate sebagai kota rempah. Pemahaman kota rempah tersebut sudah tentu akan tidak jauh dari sejarah yang tercatat di dalam buku sejarah bahwa Ternate ini adalah merupakan salah satu dari bandar perdagangan rempah. Artinya bahwa pasti bangsa-bangsa asing saat itu, apakah bangsa Eropa, bangsa Cina, kemudian Arab dan mungkin bangsa-bangsa yang lain datang ke tempat ini dan sudah pasti itu akan terjadi transaksi dagang. Nah, proses transaksi dagang itu pasti akan terkait dengan uang, ya, dengan uang. Meskipun mungkin pengenalan uang saat itu bisa dalam bentuk barter, bisa dalam bentuk mata uang yang berlaku setempat. Apalagi Ternate sebagai kesultanan pasti memiliki mata uang tersendiri yang menjadi bagian dari transaksi perdagangan. Nah, sudah tentu ini menjadi menarik karena upaya tersebut seakan-akan terulang kembali untuk bagaimana agar Ternate ini bisa tampil lagi ke depan sebagai bagian terpenting dari sejarah masa lalu. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan juga bahwa tadi saya sudah diskusi dan menyampaikan secara langsung kepada beliau bahwa salah satu yang menarik dari uang Republik Indonesia adalah bahwa uang 1000 yang pernah kita kenal dan latar belakangnya adalah Pulau Maitara dan Pulau Tidore itu menjadi kebanggaan dari Maluku Utara secara keseluruhan. Sehingga saya menyampaikan ke beliau nantinya salah satu titik atau hotspot ketika foto awal yang menjadi foto penting untuk uang tersebut dijadikan sebagai uang rupiah dapat dijadikan sebagai museum. Jadi artinya kalau umpama itu ada di salah satu tempat yang ada di kelurahan di bagian selatan, insya Allah nantinya bagi Kepala Perwakilan Bank Indonesia dan pemerintah Kota Ternate kita ingin membangun museum atau monumen kecil sehingga orang bisa mengenal bahwa titik tersebut merupakan titik foto yang mana foto tersebut diabadikan dalam bentuk rupiah 1000 yang pernah muncul beberapa tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga, mengikuti kegiatan kick off pada pagi ini semestinya kita harus bangga. Mungkin saya sedikit menyampaikan kepada kepala perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara atau pimpinan bank yang lainnya, termasuk khususnya kepada Pak Marlison, bahwa kadang-kala kita temui di lapangan atau temui di pasar, masyarakat kita tidak lagi mau menerima uang koin. Nah, ini menjadi persoalannya. Seakan-akan bahwa memang daerah kita ini petrodolar, sehingga tidak harus menerima lagi uang kecil. Padahal uang kecil juga masih berlaku. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau Bangga Paham dan Rupiah di mata penerus bangsa. Kepada Bapak Marlison Hakim kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia memiliki wisata, dia memiliki ekonomi, dia memiliki industri, dan satu dia memiliki masa depan. Jadi saya berpikir ini yang sangat kompleks sekali, yang kita rasanya masyarakat Ternate perlu bersyukur dengan keberkahan negeri ini. Pertama, Pak Wali Kota dan Bapak Ibu sekalian, kami dari Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wali Kota dan Bapak Ibu sekalian untuk berkenan hadir pada hari ini untuk kick off kegiatan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Mungkin sedikit saya menguraikan sedikit apa itu Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Kita berbicara tentang rupiah. Kebetulan saya diberikan amanah untuk mengelola uang tunai di Indonesia sejak pencetakan sampai nanti kami melakukan pengedaran sampai dengan pemusnahan. Cerita tentang rupiah yang sekarang ada di kantong Bapak Ibu sekalian adalah sebuah cerita panjang tentang Indonesia. Rupiah adalah bagian dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sebelum zaman kemerdekaan, sebelum waktu mulai zaman-zaman sebelumnya, setiap kerajaan, setiap kesultanan, setiap wilayah yang memiliki transaksi itu memiliki mata uang masing-masing. Karena mata uang itu menggambarkan wilayah kekuasaan kerajaannya, wilayah kesultanannya. Termasuk di wilayah Maluku Utara ini dikenal yang namanya dulu dibaca, sehingga ditemukanlah uang baca. Itu mengungkap uang tadi. Dan kemudian uang ini bagian penjelasan sejarah karena Pak Wali Kota, orang bertanya gimana pertama kali dimenemukannya kata-kata rupiah. Orang banyak mengatakan rupiah itu karena dari India, rupiah, Sanskerta. Tapi kalau kita baca buku sejarahnya, pertama kali kata-kata rupiah itu muncul pada saat datangnya pedagang-pedagang Arab ke Indonesia, yang mengatakan pertama kali memunculkan kata-kata rupiah. Rupiah itu mengangkat. Jadi saya berpikir, kapan pertama kali pedagang-pedagang Arab itu datang? Rasa-rasanya dia kan dagang ke negeri-negeri daerah rempah. Berarti jangan-jangan pada waktu dia datang pertama kali ke Indonesia, dan sejarah mengatakan ke jalur rempah ini, disitulah muncul kata-kata pertama kali rupiah. Jadi jangan-jangan Pak Wali Kota, kalau kita buka sejarahnya, jangan-jangan kata-kata rupiah itu muncul dari daerah sekitar sini, Pak. Karena itu dibawa oleh kita. Dan rupiah itu sendiri dia mengangkat dan menghargai itu seperti itu. Nah, pada waktu itu setiap daerah, setiap kesultanan memiliki mata uang masing-masing. Sampai masuk ke penjajahan, uang gulden dan segala macam. Pada titik kemudian dari Pak Wali Kota mengatakan kita merdeka 17 Agustus 1945. Tapi persyaratan kemerdekaan itu tidak sekedar kemerdekaan. Harus ada beberapa simbol kedatangan. Pertama adalah bendera, wilayah, bendera, lagu kebangsaan, penduduk, dan terakhir mata uang. Nah, waktu itu bagaimana kita bisa menyatukan, karena kita semua daerah, kesultanan, kerajaan itu memiliki mata uang masing-masing. Tetapi dengan dilandasi sebuah semangat kebersamaan, semangat kebangsaan, semangat persatuan, seluruh raja-raja dan sultan-sultan tadi bersatu, Pak Wali dan Bapak Ibu sekalian, bersepakat ikhlas bahwa kita harus memiliki satu mata uang satu saja. Dan bersepakat itulah mata uang rupiah. Sehingga mata uang yang kick off ini rangkaian dari 3 kegiatan besar kita. Pertama, inilah kick off untuk edukasi CBP di seluruh Indonesia. Hari ini kita mulai di Indonesia, artinya Ternate memulai minggu depan sampai akhir Desember kita melakukan edukasi yang sangat beragam kepada guru, kepada budayawan, kepada masyarakat, ke masyarakat sipil. Jadi nanti Pak Eko nanti mau izin Pak Wali akan terus melakukan berbagai kegiatan. Cuman saya titip selalu dikaitkan dengan ekonomi daerahnya apa, dikaitkan dengan program pemerintah apa gitu. Sehingga kita melakukan kegiatan ini bagian daripada meningkatkan kapasitas building masyarakat di kota tersebut, Pak. Sehingga masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan tadi. Usulan Bapak tadi akan menjadi perhatian kami, Pak. Dan memang kita sedang membangun tadi, Pak, budaya mengenal wisata melalui daerah. Sekarang, Pak, di Jakarta saya menemukan beberapa komunitas anak milenial sekarang kan senang healing, senang traveling ya. Salah satu mereka melihat lokasi akan juga, Pak, karena mereka mengenal uang tadi, Pak. Oh, ini ada ini
oh ini ada di sini, akan membuat mereka senang untuk mengunjungi daerah-daerah tadi, Pak. Makanya kami ikuti dengan mengeluarkan katalog uang rupiah sejak uang itu diterbitkan sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Sehingga kalau mau cari tentang kekayaan Indonesia, Pak, tarian, budaya, kain, binatang, flora, fauna, ada semua di sana. Jadi rupiah menggambarkan Indonesia. Nah, dalam kaitan tersebut, kami juga melakukan rangkaian kegiatan ini, sedang hari ini kick off ini, Pak Eko dengan museum mengadakan pameran uang kuno, Pak, di Kedaton. Insya Allah dalam hari Jumat, Sabtu Minggu ya. Berikutnya lagi kegiatan yang sangat penting, insya Allah hari Jumat Pak Wali, kita melakukan kick off ekspedisi rupiah berdaulat, di mana kami harus mengedarkan uang di seluruh wilayah-wilayah Indonesia termasuk kepulauan. Makan ikan asin pakai sambal terasi. Cakep. Padahal di tempatnya makan sambal roh harusnya. Makan ikan asin pakai sambal terasi. Cakep. Sungguh nikmat sambil lihat bunga sakura. Cakep. Mari kita perkuat sinergi dan koordinasi untuk Ternate maju dan Indonesia sejahtera. Demikian. Tetapi apakah berpengaruh? Ya, berpengaruh dalam konteks pertumbuhan uang kartanya semakin menurun, tapi tidak akan pernah hilang. Karena di beberapa negara yang begitu maju dengan non tunainya, itu uang tunai tetap berlaku. Apalagi masyarakat Indonesia, kalau tidak pegang uang itu tidak sah itu rasanya. Itu ampau itu kok tidak dikasih langsung, tidak sah gitu kan. Apalagi kalau DP doi itu tidak merah itu, Pak, rasanya itu dia pegang doi itu. Nah, oleh karena itu, ini yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat. Mari kita sekarang lihat uang dengan cara pandang yang berbeda. Pertama adalah cinta. Loh Pak, tak usah Bapak ngomong cinta. Ada uang kita cinta pasti. Kan itu Pak, tidak ada uang tidak cinta. Tapi cinta di sini maksudnya adalah kenali uang rupiah itu. Kenali dan jaga. Kenapa kita dalam menjaga? Tanpa disadari kita itu memperlakukan uang rupiah itu betul-betul tidak menghargai. Di dalam uang rupiah itu ada pahlawan nasional. Di dalam uang rupiah itu ada ke Indonesia tentang wisata, budaya dan segala macam. Rasanya kita bersalah pada saat kita memperlakukan uang itu dengan semena-mena. Di Jepang Pak Wali, Pak Srek itu, mereka itu kalau uang mereka jaga sekali. Kenapa? Ada kaisar di dalamnya. Di negara lain itu kenapa? Ada pangeran di sana. Di kita lupa, di situ ada yang namanya Soekarno-Hatta. Yang dilihat 100.000-nya, dengan itu. Yang dilihat nilainya. Saya suka katakan bahwa bagaimana orang Papua tidak mengenal yang namanya Kaiseko di uang 10.000. Harusnya karena menghargai pahlawan Kaiseko, orang harus jaga, tidak dilipat, tidak di segala macam. Jadi memperlakukan uang karena ada pahlawan di sana, karena mereka berjuang di sana. Dan di Indonesia pun pada saat memilih pahlawan itu nggak sembarangan. Kita memilih dan satu yang paling penting atas persetujuan dan izin keluarga pahlawan. Kalau tidak bisa. Saya punya sejarah sedikit bagaimana tidak punya foto Pak di Kementerian Sosial tentang pahlawan Sultan Mahmud II yang makamnya di Ternate. Orang BI sudah mencari gambar ini. Bertemulah dengan sebuah anak cucunya Pak yang ada di Ternate. Kemudian bagaimana menggambarkan pahlawan ini? Berceritalah dengan anak tadi, cucunya tadi Pak. Kemudian cucunya minta waktu. Alhamdulillah ditunjuk bermimpi dia. Bermimpi dia, kemudian barulah digambarkan sketsanya. Sketsanya, kemudian barulah dapat gambaran tentang pahlawan Sultan Mahmud pada diri. Artinya, kalau kita melihat tadi itu bagaimana mendapatkan sebuah ketokohan seorang pahlawan, sebuah proses yang sangat penting. Dan kita nikmati yang kita tahu melalui uang utama, yaitu talk show dengan para anak muda, budayawan, sejarawan, menggali tadi uang tadi Pak. Dari sisi sejarah Maluku Utara dan Ternate ini. Kedua, kita melakukan TOT, Training of Trainers kepada guru-guru. Kenapa pada guru-guru? Karena
karena guru-guru inilah yang nanti akan mengajarkan kepada anak-anaknya. Anak-anak ini generasi muda ke depan milenial harus tahu tentang sejarah, Pak. Harus tahu tentang uangnya. Jangan sampai mereka lupa tentang sejarah ini. Kenapa pada guru-guru, Pak? Ya, karena anak-anak, Pak, lebih patuh, lebih nurut pada guru-guru, pada orang tuanya, Pak. Jangan guru-guru ya. Kalau ada guru-guru yang ngomong, orang itu, Pak. Tapi orang tua, Pak, harus dipaksa, Pak. Jadi kenapa kita guru-guru inilah kita lakukan pelatihan. Nanti guru-guru silakan mengajarkan ke anak-anak didiknya. Dan di akhir tahun, Pak, nanti kita akan pilih, Pak, guru daerah mana yang paling berprestasi dalam mengedukasi pada masyarakat. Inilah nanti kita akan pilih yang terbaik dari beberapa daerah. Dan biasanya kita punya program, Pak, nanti, Pak. Guru-guru yang terbaik tadi itu akan bisa mengunjungi daerah-daerah wisata yang ada di gambar uang masing-masing, Pak. Jadi bisa lihat yang namanya Komodo, bisa lihat namanya di mana nih, Raja Ampat. Jadi kita selalu kasih hadiahnya, Pak, mengunjungi daerah wisata yang ada di uang, Pak. Sehingga engagement, interaksi masyarakat dengan uang itu akan semakin kuat. Jadi inilah yang akan kita laksanakan. Terima kasih. Nanti Pak, dengan hitungan mundur secara bersama-sama. Hadirin, inilah kick off Cinta Bangga Paham Rupiah 2023. Hitungan mundur. 3, 2, 1. Baik, luar biasa. Dimulai dari Ternate, Provinsi Maluku Utara. Mohon izin Pak Walisan, Pak Wali Kota dan juga Pak Eko bisa bergeser ke tengah, karena nantinya kami juga turut mengundang kepada narasumber kami pagi hari ini untuk dapat bergabung di panggung. Dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ternate, Dr. Yusuf Sunya ME, kemudian sejarawan dan budayawan Bapak Maulana Ibrahim PhD, dan juga influencer dari Maluku Utara, Elpreza Selan, untuk dapat bergabung. Ya, nantinya ketiga narasumber ini akan hadir di sesi talk show selanjutnya. Baik, telah bergabung di panggung untuk para narasumber dan juga wali kota dan kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara yang nantinya akan ada penyerahan cenderamata berupa buku hasanah uang rupiah yang akan diserahkan. Baik, kami persilakan untuk penyerahan. Tentu di panggung utama dari Bapak Lison. Mohon izin Bapak bisa penyerahan terlebih dahulu Bapak Wali Kota Ternate. Ini adalah pemberian buku hasanah uang rupiah. Hadirin, kembali lagi bahwa dimulai dari Ternate, Maluku Utara. Untuk penyerahan buku hasanah uang rupiah ini diberikan selain kepada wali kota budayawan Bapak Maulana Ibrahim, juga akan mendapatkan buku hasanah uang rupiah ini, dan juga influencer Elpreza Selan yang biasanya kita kenal di sosial media dengan nama Esa. Ya benar ya. Anak Esa ya. Baik, akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama terlebih dahulu. Silakan rekan-rekan media, para narasumber kami persilakan kembali ke tempatnya. Namun Bapak Wali Kota tetap berada di tempat, Bapak Lison dan juga Pak Eko akan kami tahan ya, tetap berada di panggung, karena selanjutnya akan ada pemberian buku rupiah sejarah perjalanan bangsa. Untuk itu kami mengundang kepada perwakilan Dewan Guru. Baik, kepada Ibu kembali akan diserahkan, kembali akan menerima ya, diserahkan oleh Bapak Lison kepada Wali Kota Ternate.
Dr. M. Rahim Sulaiman akan menerima pemberian buku rupiah sejarah perjalanan bangsa. Ini merupakan kumpulan cerita pendek terkait cinta, bangga, paham rupiah. Selain kepada wali kota, tentunya yang akan menerima adalah perwakilan guru, seperti yang telah disampaikan Pak Marlison tadi, bahwa guru-guru kita akan menjadi ujung tombak perubahan generasi cinta, bangga, dan paham akan rupiah. Baik, penyerahan dilakukan dari Pak Marlison kepada Bapak Wali Kota. Sekali lagi, mungkin boleh kita tepuk tangan dulu untuk pagi menjelang siang ini. Luar biasa kebanggaan bagi kita untuk dimulai kick off-nya dari Ternate Provinsi Maluku Utara. Penyerahan dilakukan dan sesi foto kembali akan berlangsung. Kami persilakan kembali rekan-rekan media dan juga fotografer untuk pengambilan gambarnya. Sekali lagi, ini merupakan buku yang mengisikan kumpulan cerita pendek terkait cinta, bangga, paham rupiah. Kami menahan ya, Pak Marlison, Pak Wali Kota dan juga Pak Eko, untuk kita lanjutkan pada pemberian buku rupiah di mata penerus. Baik hadirin, buku rupiah di Kota Penerus Bangsa ini merupakan buku hasil kolaborasi dari Bank Indonesia dengan Perpustakaan Indonesia. Seperti Pak Marlison sampaikan tadi bahwa ada kontribusi dari Ibu Wali Kota juga yang luar biasa, di mana pada hari ini ataupun pada hari peringatan Anak Nasional di tahun 2022, kolaborasi terjadi untuk memberikan edukasi cinta bangga rupiah. A few moments later. Kami ucapkan alhamdulillah wa syukurillah, kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua dapat dipertemukan di acara Training of Trainer Guru Edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah tahun 2023. Mungkin kita tanpa mengulur waktu lagi karena sudah di jam siang ya Bapak Ibu ya. Jadi kita langsung saja Bapak Ibu, untuk acara kita hari ini akan ada penyampaian perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Kami langsung saja persilakan Mas Oji. Harapkan setelah adanya sharing session yang saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengetahui apa itu Bank Sentral dan kenapa dan Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara kita harus ada dan apa perannya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Nah, pertama saya akan mulai dengan apa itu Bank Sentral. Nah, Bank Sentral ini pada dasarnya definisinya itu sangat singkat, sangat umum. Maksudnya adalah bank sentral berarti di tengah. Intinya adalah bank sentral itu adalah bank yang berada di tengah-tengah. Nah, tengah-tengahnya ini adalah bank yang mengatur atau berada di tengah-tengah bank-bank yang lain. Jadi kami di sini bank sentral, kami mengatur jalannya atau mengatur mengelola perbankan-perbankan dan yang lain tersebut akan setiap hari membutuhkan ada nominal kayak mereka butuh berapa miliar gitu misal dalam satu hari. Misal di Maluku Utara kita ada beberapa masyarakat yang menggunakan mandiri. Nah di sini misal dari Bapak ada yang pada hari itu mau meminjam uang untuk misal membangun rumah atau membangun lainnya, itu kan butuh modal. Dipertegas lagi, tujuan utamanya adalah untuk mencapai kestabilan. Jadi tidak hanya stabilitas dari nilai rupiah saja, tapi ada juga stabilitas dari sistem pembayaran dan juga sistem keuangan, serta untuk kestabilan tadi, stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Tiga ini yang diharapkan dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi harapan dari Bapak Presiden adalah semua pencapaian atau usaha yang kita lakukan sekarang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sejahtera ke depannya diharapkan tidak berhenti
pada saat ini saja, tapi bisa berkelanjutan sampai nanti mungkin ke anak cucu kita. Itu yang menjadi tujuan utama, makanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 2023 yang terbaru, tujuan Bank Indonesia berubah menjadi lebih besar seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi akan melakukan tes dan lainnya melalui DPR. Baru disebut sebagai inflasi apabila dia mempengaruhi daya beli harga secara umumnya, secara garis besar. Jadi misalnya gini, misal di toko tiba-tiba harga telur naik, tapi dia nggak mempengaruhi, atau misal harga-harga lainnya nggak terpengaruh. Nah itu berarti belum termasuk inflasi. Nah misal contohnya berarti kan seperti misal kemarin kita naik harga BBM gitu ya. Harga BBM naik, berarti harga angkutannya naik, rica naik, semua naik. Kan? Yang turun cuma hujan dan celana. Itulah yang disebut dengan inflasi. Sisi misal kemarin ada rica, harga mulai naik, atau mungkin ikan dan lain-lainnya, kami mencoba untuk menjadi partnernya pemerintah untuk berkoordinasi untuk melakukan penanganan secara langsung. Dan yang terakhir, dengan ke arah internasionalnya kepada Bank Indonesia, dari sisi hubungan internasionalnya kami mempunyai wewenang untuk melakukan intervensi dalam menjaga kestabilitas valutas nilai rupiah. Jadi misal nilai tukar rupiah kita itu salah satunya kita yang punya wewenang untuk melakukan intervensi dalam hal tersebut, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada bapak akan dipotong sekian biaya administrasi, kemudian ada pajaknya. Bisa jadi mungkin tabungan Bapak Ibu banyaknya di bawah bantalnya. Mungkin ya, yang di banknya cuma misalnya 90.000 atau 60.000, terus saldonya mengendap sekian aja. Baru dicek lagi, oh iya saya punya uang nih di bank ini 2 tahun yang lalu kayaknya masih ada deh. Pas kalian dicek, kok habis. Mungkin seperti itu kan Bu, Pak, Bu mohon maaf kalau memang ada. Ataupun misalnya dulu jumlahnya berapa, terus Bapak Ibu pas tahun kemudian kok berkurang ya. Itu tolong diperhatikan saja, tolong dilihat mutasinya. Tapi perhatikan ya Bapak Ibu, kalau sekian tahun sekian kakak patut curiga, jangan langsung tergiur. Ya, oh bener kok dibayar. Tolong lihat, 1-2 bulan dibayar. Nextnya, buy. Kalau anak muda Jakarta, buy. Ya, gitu. Dan itu pengendaliannya ada di Bapak Ibu sendiri. Ya, karena pada saat Bapak Ibu menikmati selisihnya yang 100% contohnya, kan diem-diem aja. Nggak lapor ke BI, nggak lapor ke OJK. Giliran si taraf muntahnya hilang, dan gimana BI? Ya Pak ya, ya. Jadi pesannya adalah kalau ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, jangan langsung tertarik. Ada istilahnya cek tok sebelah. Ngerti gak? Ada film yang barusan ini cek toko sebelah, maksudnya ini wajar nggak ya? Ini oke nggak ya? Gitu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi ini sebetulnya kita jadi membantu edukasinya OJK ya, tapi nggak apa-apa ini untuk kita semua karena kita adalah masyarakat dan saya juga dulu di OJK. Saya termasuk dalam pegawai BI yang ikut penugasan di OJK. OJK berdiri tahun 2013-2012 ininya. Edukasi supaya apa ya tadi tuh untuk semua berkirim di Indonesia. Cuma hobi saja, para motif, para itu ke situ. Hobi saja, hobi ibu. Pembayaran dikarenakan
digitalisasi ini tentunya membutuhkan sinyal ataupun koneksi agar kita bisa mengakses sistem keuangan itu sendiri. Nah, selain itu, dengan menggunakan smartphone ini, kita dapat menginstal berbagai aplikasi, baik itu aplikasi milik penyedia jasa pembayaran bank, seperti yang kita kenal mungkin BNI Mobile Banking, Brimo, Livin Mandiri, dan lain sebagainya, ataupun aplikasi penyedia jasa pembayaran PJP non-bank. Nah, contohnya PJP non-bank adalah seperti yang kita kenal, yaitu OVO, GoPay, Dana, dan juga Link Aja. Dan kalau Bapak Ibu pasti pernah sering gunain Shopee kan ya? Iya. Nah, kalau Shopee itu juga punya salah satu e-wallet yaitu Shopee Pay. Nah, Shopee Pay itu sendiri merupakan salah satu sistem pembayaran non tunai. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri di di smartphone-nya apakah sudah terinstall mobile banking ataupun e-wallet? Kalau yang kita kenal itu dengan double coincidence. Jadi kita dan orang yang akan kita barter itu harus sama-sama saling membutuhkan barang yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian barter ini semakin berkembang lagi menjadi kita mengenal dengan yang namanya alat tukar menggunakan emas. Dimana kalau zaman dahulu itu emas dianggap sebagai sesuatu yang berharga dan bisa ditukarkan dengan barang apapun, seperti itu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ini kalau Bapak Ibu sering membayar menggunakan kartu debit, nah, kartu debitnya ini diganti dengan menggunakan e-wallet ataupun mobile banking yang nantinya kita bisa scan merchant-nya untuk melakukan pembayaran, seperti itu Bapak Ibu. Maka transaksinya itu akan menjadi lebih higienis karena tidak perlu ada kontak fisik antara pembeli dan juga penjual. Gimana kalau kris itu kan kita tinggal menggunakan smartphone kita tinggal scan krisnya merchant, jadi tidak ada kontak fisik antara kita dan juga penjual. Nah, yang kedua adalah kris ini merupakan sebuah perkembangan baru yang mengikuti tren metode penjualan ke depannya. Karena seiring dengan berjalannya digitalisasi yang semakin pesat, maka sistem pembayaran juga harus menyesuaikan dengan digitalisasi tersebut. Nah, yang ketiga adalah dengan kita menggunakan kris, dana yang kita transfer itu akan langsung sampai ke merchantnya secara real time, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita sama halnya kayak misalkan kita transfer, nah itu kan dananya langsung diterima sama penerimanya, Bapak Ibu ya. Nah, kris juga demikian, Bapak Ibu. Ketika kita scan, dananya itu akan langsung masuk ke pedagangnya, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah terhindar dari uang palsu ataupun kita juga tidak memerlukan kembalian ketika bertransaksi dengan kris. Nah, mungkin yang selanjutnya kita masyarakatnya. Mungkin ada yang versi Bapak Ibu nggak kalau setelah mendengar dari Pak Marisul tadi, kira-kira definisi Bapak Ibu itu cinta bangga pangrupi itu seperti apa sih? Ada yang bisa jawab Pak? Kira-kira, oh Ibu lagi, Masya Allah. Transaksi menggunakan dolar itu bukan disebut kata bangsa, kayak gitu. Jadi yang pertama gini Bapak Ibu, pahlawan sudah berjuang mati-matian. Nah sekarang kita melanjutkannya nih. Nah melanjutkannya ada bentuk apa? Bapak Ibu kerja dari pagi sampai malam itu untuk memperjuangkan apa kalau bukan namanya rupiah. Nah benar kan Bapak Ibu? Jadi itu yang paling penting di situ. Jadi kita sudah bekerja keras, terus uang rupiah kita dapat dan kita cuma main remas kayak gitu, masukin dompet asal-asalan, kan kayak kurang menghargai kerja keras kita sendiri tuh. Nah itu nanti berbagai kita bahas nanti sebenarnya. Nah kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kita pun biasa kalau sosialisasi ketemu sama anak-anak dan bilang cinta bangga pangrupiah itu buat adik-adik sekalian nih gini. Kalau misalnya dapat uang dari orang tua, itu uangnya disimpan, ditabung, dijaga baik-baik karena itu bentuk dari kerja keras orang tuanya. Jadi kalau adik-adik sayang sama orang tuanya ya tolong dijaga seperti itu. Yang jelas dan terang. Jadi tarada torpedo itu yang agak panjang-panjang tarada, itu karena kecil. Ya, jadi warna uang itu terlihat jelas dan terang. Terus kemudian yang kedua Bapak Ibu, terdapat benang pengaman. Tahu? Tahu. Mana coba kasih tunjuk? Nah itu benang pengaman. Nah itu namanya unsur-unsur pengaman dalam uang rupiah nih Bapak Ibu. Ya mungkin saya sama-sama dulu ya, biar jelas lagi ya. Nah jadi Bapak Ibu, Oke.
Oke Bapak Ibu boleh perhatian dulu. Siap. Saya biar konsentrasi nih, biar konsentrasi. Konsentrasi dari sini dulu ya. Jadi yang pertama tuh kan warna uang terlihat jelas dan terang. Terus kemudian kedua tuh terdapat benang pengaman. Udah tahu benang pengamannya kan? Nah, benang pengaman ini tuh ditanam di dalam uang ini. Bapak Ibu bayangkan ditanam dengan kertas yang di sini. Jadi bikin uang ini gak sembarangan Bapak Ibu. Jadi bukan kertas biasa. Nanti buat kita masuk lagi sampai Bapak Ibu kira-kira paham kalau ini bukan cuma sekedar kertas biasa. Nah itu dari segi pembuatannya. Terdapat benang pengaman yang ditanam. Tapi kalau untuk pecahan 100.000, 50.000, sama 20.000, tekniknya dianyam. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ini keluar masuk tuh dia. 100, 50, 20.000. Tapi kalau 10.000 ke bawah ditanam saja di dalam. Nah kalau ditanam saja susah, ini bagaimana caranya dianyam tuh? Jadi kalau Bapak Ibu ada kapal perisai. Kalau di uang 100.000 sampai 20. Ada perisai kelihatan. Kalau yang mau maaf 10.000 ke bawah tuh nggak ada. Tapi di sana ada ya. Gambar perisai soalnya deh. Nah itu gambar perisai dia. Nah itu kalau kita cara lihatnya, benar. Cara lihatnya kayak gini Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan cara lihatnya ya. Kita lihatnya seperti ini nih. Kalau yang uang lama kita lihat kayak begini warnanya tuh kuning kecoklatan. Yang lama ya, coba yang lama dulu. Kalau kita pindah kayak gini nih, cara lihatnya kayak gini. Diturun begini, dia berubah jadi hijau. Coba perhatikan. Kelihatan hijau? Duit lama dulu ya, duit lama. Nah itu Bapak bisa bang. Bukan dalam uang yang kita lakukan itu pasti tertawar. Dia balasan kecil saja, kecil saja. Jadi kalau berapa duit pengeluaran berapa boleh tuh telusuri kayak tadi. Oke ya, itu yang diraba. Terus kemudian lagi nih Bapak Ibu diraba tuh ada di pojok kiri kanan nih. Bapak Ibu perhatikan ada garis-garis. Tahu? Ini tahu maksudnya apa Bapak Ibu? Betul. Iya benar sekali Ibu. Ibu dengar nggak jawabannya tadi? Gaya. Jadi ada yang tahu nggak kiri kanan tuh garisnya buat apa? Nah itu tadi kata Ibu buat teman-teman kita yang tunanetra. Nah itu. Jadi tapi Bapak Ibu pasti bertanya-tanya nih. Sudah ya? Semakin kecil garisnya, misalnya garisnya 2 berarti 100.000. Semakin besar berarti pecahnya semakin kecil. Ada garisnya, iya. Nah terus selanjutnya kan di oke gitu ya, Bapak Ibu. Sudah. Nah terus kita lagi sampai rata-rata mirip-mirip lah. Aku cuma ngomongnya kalau masalah. Nah akhirnya itu tuh sedikit mempersulit teman-teman kita yang tunanetra. Dan kalau dia apa begini, kurang lebih agak mirip. Sampai akhirnya kita yang bikin yang sekarang ini tuh sudah ada garisnya, terus ukurannya juga lebih kecil. Iya jadi betul. fungsinya untuk itu. Nah itu. Nah gitu ya. Jadi bukan. Ini kan susah iya. Masih milih lagi ini yang mana lagi kan. Sudah ini. Iya. Itu ya. Iya. Nah jadi cara di terawang itu ke arah cahaya. Cahaya. Maksudnya yang menurut saya kita lihat. Oh iya betul, ada. Nah. Oke, sudah Bapak Ibu sudah lihat ada tanda air ya? Ada. Atau watermark gambar pahlawan tuh. Nah itu salah satu unsur pengaman yang ditanam di dalam uang rupiah. Jadi bukan cuma benang pengaman, tapi tanda air ini juga ditanam di dalam uang rupiah Bapak Ibu. Jadi bayangkan betapa susahnya kita di doi ini nih. Ya, jadi kalau misalnya susah-susah bikin masa dapat tinggal diremas-remaskan saya. Oke sudah ya, Bapak Ibu cara mengenali uang rupiah tadi dengan cara dari hal yang simpel aja. Bapak-bapak terutama kalau terima uang kembalian, apa yang bapak-bapak lakukan? Iya enggak? Betul. Kalau ibu-ibu kemungkinan bukan karena main tadi kita ada himbauan Kak Sarah, ini bukan gender juga bukan. Tapi biasanya ibu-ibu juga kan dompetnya yang panjang ya, kebanyakan. Kalau terima kembalian kemungkinan kan
ditata rapi, masuk dompet. Kalau bapak-bapak memang kita pahami dompetnya kan dilipet ya. Nah, tapi kalau terima kembalian juga kebanyakan perut gitu kan masuk gitu. Terus nanti di rumah sini sebagian besar sudah berkeluarga. Yang masih single bisa jadi. Bagaimana satu lembar uang rupiah bisa sampai ke tangan bapak ibu itu perjalanannya panjang. Ya, itu yang perlu diingat dan ditanamkan. Selembar uang rupiah di samping kita dapetnya juga susah ya. Ya, betul juga. Kita masih kerja, ya kan? Itu harus, namanya manusia harus bekerja untuk mendapatkan itu. Tapi misalnya si uang rupiah itu bisa bercerita. Jadi kita kasih kesempatan nih, oke, uang rupiah, kamu hidup ya, kamu cerita bagaimana bisa sampai di tangan kita saat ini. Itu panjang banget, kalau dibikin sinetron mungkin bisa beberapa ya, dari Bank Indonesia melakukan perencanaan. Perencanaannya bisa dari misalnya uang baru, bagaimana desainnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengangkat alam Maluku Utara ataupun apa nanti di nextnya ya. Karena Indonesia kan banyak banget ya Bapak Ibu ya. Kita harus mengatur semuanya berbagian, ya kan? Bagaimana kita ngatur desainnya sampai misalnya untuk yang regulernya bagi tiap tahun nyetaknya berapa, itu juga masuk perencanaan ya, sampai terus dikeluarkan, didistribusikan dari Sabang sampai Merauke, ya kan? 17.400 something pulau. Kebayangkan kompleksnya geografi Indonesia.